Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang pendendam? Dirgahayu, Rahayu Wilujeng Jati. Pertama-tama kita ingat dulu apa itu pesan leluhur kita. Angkara atau ahangkara, artinya kalau di bahasa Indonesia kan keakuan. Nanti orang yang angkoro atau ahangkara atau orang yang memegang teguh keakuannya akan mudah murka. Makanya angkara murka ini sering digabung. Orang-orang yang memiliki keakuan tinggi biasanya akan mudah murka. Yang lagi, supaya kita tidak mudah marah. Kenapa kita bahas marah dulu? Karena marah ini, murka ini adalah awal dari dendam. Oke, kita pasti marah dulu. Sebelum dendam pasti marah duluan. Nah, yang menyebabkan marah itu biasanya orang punya harga diri yang tinggi. Supaya kita tidak mudah marah ya jangan punya harga diri. Nggak lucu juga kalau orang nggak punya harga diri ya. Turunkanlah harga diri kita serendah-rendahnya. Kalau harga diri kita sudah rendah, biasanya nanti kita dihina orang lain, diejek orang lain. Aku sudah ada harga diri, aku sudah nggak punya harga diri kok. Ngapain aku marah? Orang hina saya ya sudah. Karena sudah nggak punya harga diri atau harga dirinya sudah sangat murah. Jadi dihina, diejek, dicela, dicaci maki tidak mudah. Sakit hati. Terus yang lain lagi, katanya orang sabar itu adalah ilmu yang paling tinggi. Itu bagi orang yang gak cuek. Tapi bagi orang yang cuek, sabar itu ilmu yang paling rendah. Kita sabar berarti kita menahan rasa sakit. Tapi kalau kita cuek, ngapain sabar? Buat apa sabar? Kita cuek, dihina kayak apa pun kita cuek, kita sudah nggak butuh sama sabar karena kita nggak menahan rasa sakit. Orang yang sabar itu adalah menahan, ya kira-kira begitu. Ada lagi yang lain, usahakan mencari kesalahan diri sendiri sebelum kita mencari kesalahan makhluk lain. Kita pasti marah-marah dan saat kita marah-marah kita pasti akan menyalahkan yang lain. Entah itu manusia, entah itu setan. Ini yang dibuat contoh setan saja ya. Misal ada tempat angker, jalan angker, jangan lewat situ. Kalau lewat situ hati-hati, banyak setannya, banyak kecelakaan di sana. Terus misal lagi ada orang yang seks bebas. Orang-orang yang berzina itu temannya setan. Karena setanlah orang-orang itu bisa berzina. Terus lagi ada minuman setan, alkohol itu ya. Yang rasain enaknya zina itu manusia atau setan? Yang tidak fokus saat berkendara di jalan raya itu manusia atau setan? Karena penyebab orang kecelakaan itu 95% karena tidak fokus. Entah yang tidak fokus orang lain atau kita sendiri. Kita sering lupa penyebab orang kecelakaan lagi juga karena kita tidak mengenal atau mengetahui atau memahami fungsi dari rem. Fungsi dari rem itu adalah untuk menghentikan putaran roda, tidak untuk menghentikan laju kendaraan. Siapa yang salah? Setan. Nanti anaknya setan curhat kepada bapak setan, Pak, kita ini kok sering difitnah atau sama manusia. Yang jahat itu manusia atau kita? Yang rasain enaknya itu loh, yang rasain enaknya maksiat itu loh manusia. Yang tidak fokus saat berkendara itu loh manusia. Kok kita disalah-salahin terus toh Pak? Terus bapaknya setan jawab, sabar Yole, memang kita ini diciptakan Tuhan untuk fitnah-fitnahan manusia. Terus lagi, terimalah semua ini adalah ketentuan Tuhan. Segala perbedaan ini adalah ketentuan Tuhan. Kita beda pendapat, marah, benci. Kita beda agama, marah, benci. Padahal perbedaan itu juga keniscayaan. Ini ada suara cecak tadi ya saat saya ngomong. Berarti mungkin omongan saya ini tadi dibenarkan oleh alam. Ada contoh teman saya tanyai, kamu saat lihat ulat yang kamu ingat apa? Metamorfosis yang menjadi kupu-kupu yang indah.
Terus teman saya tanya, kalau kamu saat melihat ulat, apa yang kamu ingat? Saat saya melihat ulat, yang saya ingat, yang menciptakan ulat, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Beda pendapat boleh, itu juga ketentuan Tuhan. Beda partai boleh, beda agama boleh, itu juga ketentuan Tuhan. Semua makhluk di dunia ini tidak ada yang tidak dicintai Tuhan. Semuanya dicintai Tuhan. Yang nggak boleh itu kita membenci perbedaan, kita membenci orang yang beda sama kita. Buat apa marah jika itu memang sudah ketentuan Tuhan, kalau kita mau menyadari dari sudut pandang itu. Terus lagi, ini baru kita membahas dendam. Buat apa dendam? Jika kita sudah iman bahwa Tuhan itu maha adil, buat apa dendam? Jika kita sudah percaya bahwa karma itu ada, memang tak puas jika melakukan balas dendam tidak menggunakan tangan kita sendiri. Tapi apakah kita tega mengotori tangan kita dengan kejahatan, dengan dosa? Mungkin orang Jawa bilang, bene Gusti sing bales. Mugi manfaat dulur tancep kayon.